Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengulangan dari Daras Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam yang kemarin rekamannya terputus. Maka anak akan ulangi lagi. Qala Fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wa bihadza yu'lamu annahuma ab'adu 'anil gharari wal jahalah minal ijarah. Dan dengan ini diketahuilah bahwasannya musaqah dan muzara'ah itu lebih jauh dari adanya ketertipuan dan ketidakjelasan daripada ijarah. Baik. Ijarah ini upahnya jelas, yaitu mungkin dalam sebulan Anda akan dapat bayaran sekian ribu atau mungkin sekian ratus atau satu gantang dan sebagainya. Walaupun boleh jadi ternyata si tuan tanah tidak mendapatkan untung apa-apa karena kebetulan tahun itu di musim kali ini tidak ada penghasilan, tidak ada hasil penuaian buah-buahan atau biji-bijian yang baik. Tapi itu sah karena apa? Orang yang bekerja dia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan karena dia ajir, dia adalah pekerja kaki tangan. Yang sekarang yang musaqah dan muzara'ah memang keuntungan bulanannya atau keuntungan setiap musimnya itu tidak jelas karena tergantung musim. Tergantung istilahnya takdir Allah untuk apakah hasil tanamannya kali ini bagus atau tidak. Tetapi tidak ada ketertipuan di situ karena polanya adalah pola mudharabah. Kalau untung besar ya dirasakan sama-sama, dinikmati sama-sama. Kalau ternyata rugi ya dipikul sama-sama. Maka tidak ada ketertipuan dan ketidakjelasan. Yang penting sejak awal sudah ditetapkan. Anda dapat setengah keuntungan, saya juga dapat setengah keuntungan. Misalkan kalau rugi ya dipikul sama-sama. Bagaimana cara memikul kerugian? Tinggal dibuat konsepnya. Tengok polanya macam apa. Apakah sama, betul-betul sama 100% seperti masalah mudharabah dalam perniagaan atau tidak. Tinggal dipikirkan baik-baik. Intinya adalah pola ini, pola syirkah, maka untung dirasakan sama-sama, makin untung maka makin besar kenikmatan yang dirasakan mereka berdua istilahnya. Kalau rugi ya dipikul sama-sama. Kata beliau wa aqrabu minhu ilal qiyas, dan justru lebih dekat kepada qiyas wal adil dan keadilan daripada ijarah. Kalau ijarah saja boleh, apalagi musaqah dan muzara'ah ini. Walidza fa innahuma ja'ata 'alal asl. Maka dari itu dua-duanya ini datang dalam syariat kita di atas suatu dalil, yaitu dalam hadis. Betul-betul ada hadis khusus tentang ini. Masalah itu musaqah dan muzara'ah. Polanya adalah pola mukhabarah, itu mukhabarah yang ma'ruf sesuai dengan syariat, bukan dengan pola yang di zaman jahiliyah yang menyebabkan salah satu pihak akan memikul kerugian sendirian misalkan. La kama qala ba'dhum, tidak seperti perkataan sebagian mereka, annahuma ala khilafil qiyas, bahwasanya musaqah dan muzara'ah itu menyelisihi qiyas. Lidzannihim annahuma min babil ijarat, karena mereka menyangka bahwasanya pola musaqah dan muzara'ah ini ijarat. Yang betul bukan ijarat. Karena kalau ijarat yaitu orang yang mengurusi tanah itu dia sekedar ajir, sekedar pegawai, maka gajinya telah ditentukan. Sama saja nanti saya sebagai pemilik tanah, saya mendapatkan hasil penuaian besar atau kecil, itu bukan urusan Anda. Gaji Anda adalah jelas, yaitu setiap bulan mendapatkan mungkin berapa ribu misalkan, atau dan seterusnya. Sementara ini musaqah dan muzara'ah ini babus syirkah. Untung dirasakan sama-sama, rugi ya dipikul sama-sama. Kata beliau, allati yushtaratu fihal ilmu bil amali wal ujrah, yang mana kalau ijarah itu disyaratkan adanya pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan oleh si pekerjanya itu, dan upahnya juga jelas setiap bulan dapat berapa. Wa hadza wahmun minhum, dan ini kesalahpahaman dari orang yang menyamakan antara musaqah muzara'ah dengan ijarah. Sekarang masuk ke hadisnya. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al hadisul hadi wasamanun ba'dal mi'atain.
Hadis yang ke-281. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaibar ala syatri ma yakhruju minha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan kesepakatan setengah dari yang keluar dari area pertanian tersebut min samarin auzar, berupa buah-buahan atau bijirin. Jadi Nabi dan sahabat mendapatkan setengah sebagai pemilik tanah, sementara orang-orang kufar Khaibar, Yahudi Khaibar sebagai pekerja, sebagai pelaksana mendapatkan setengah. Al-gharib, syatru ma yakhruju minha asyatar yutlaqu ala ma'ani. Ini istilah untuk beberapa makna. Minhan nisaf, diantaranya adalah setengah, dan ini yang diinginkan wahwal muraduhuna, dan inilah yang diinginkan di sini. Makna yang lain adalah nahu, yaitu apa? Arah atau hala, jihah. Seperti apa? Fawali wajhaka syatral masjidil haram, nahwa al masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tayyib, min samarin bisa ilmu salasah, yaitu buah-buahan pakai sa. Amun li samrin nakhl wal karam wa ghairihima, ini umum mencakup buah dari kurma, demikian pula anggur dan yang lainnya. Walaupun di sebagian riwayat dalam hadis Ibni Abbas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah itu tamar, kurma. Tapi apa? Boleh jadi itu yang dominan di sana, kurma. Dan tidak menutup kemungkinan buah-buah yang lain juga masuk dalam pembahasan ini, dalam kesepakatan tersebut. Qal al-maknal ijmali, makna secara global. Baldatu Khaibar baldatun zira'iyah. Dia adalah negeri zira'iyah, yaitu pertanian. Zira'iyah yaitu pertanian. Dia dinamakan negeri. Jadi baldah tidak harus setingkat provinsi, atau kalau di Malaysia yaitu negeri Kedah, yaitu ada rajanya. Tapi baldah ini boleh jadi lebih kecil, sebagaimana di Yaman, yaitu apa? Mudiriyah ini juga dikatakan apa? Baldah. Yaitu kalau Indonesia bilang kabupaten, yaitu baldah juga. Tayyib, kana yaskunuha ta'ifatun minal yahud, ditinggali oleh sekelompok orang dari Yahudi. Baik. Falamma fatahahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sanati sabi'ati minal hijrah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkannya pada tahun 7 Hijriah, kalau tidak salah adalah apa? Pada bulan Muharram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjanjian Hudaibiyah di akhir tahun 6 Hijriah. Lalu beliau tinggal di Madinah kurang lebih 20 hari. Kemudian beliau berangkat lagi. Untuk apa? Memerangi para penjahat yang ada di Khaibar yang sering membuat kekacauan itu. Tayyib. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, dan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Yaitu apa? Kalau tidak salah adalah pada bulan Muharram. Kemudian apa? Kata beliau, qasama aradiyaha wa mazari'aha. Nabi SAW membagi-bagi tanahnya dan area pertaniannya bainal ghanimin, di antara orang-orang yang mendapatkan ghanimah. Wa kanu mustaghilina anil hirasati wazira'ati bil jihadi fi sabilillah wa da'wati ilallahi ta'ala. Sementara para sahabat mereka sibuk dengan jihad di jalan Allah dan berdakwah ke jalan Allah, sehingga tidak sempat untuk mengurusi perkebunan dan pertanian. Mengurusi yang di Madinah saja banyak yang terbengkalai, sebagaimana di dalam sebagian hadis. Kalau tak salah hadis Abi Umamah Al-Bahili. Tayyib, kalau tidak salah hadis Abi Umamah. Apalagi mengurusi yang jauh di luar Madinah, yaitu Khaibar. Tayyib, mereka memilih yang lebih penting, yaitu menolong agama Allah. Ketika mereka menolong agama Allah, akhirat dapat, dunia juga dapat. Tapi barang siapa sibuk untuk mengurusi dunia, lalai dari akhirat, maka akhirat tidak dapat, dunia juga hanya seadanya. Terkadang tidak dapat. Sudah diusahakan susah payah, dunia pun tidak seberapa didapatkan. Wallahul musta'an. Taib, kata beliau, wa kana yahudu Khaibar absara minhum bi umuril falahati aidan. Orang-orang Yahudi Khaibar itu lebih paham daripada para sahabat tentang urusan pertanian juga. Ini bukan sesuatu yang terlalu hebat. Sekedar apa? Tahu masalah dunia, tapi mereka
Mereka sangat buruk dalam masalah akhirat. Sahabat tidak terlalu tahu dunia barangkali, tapi akhirat bagus, dan ternyata dunia diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam urusan dunia mereka. Tayyib. Lituli mu'anatihim, karena mereka lama mengurusi masalah pertanian, wa khibratihim fiha, dan kepakaran mereka dalam masalah tanah. Lihadza aqarran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlaha as-sabiqina ala ziraatil ard. Maka dari itu Nabi SAW membiarkan penduduk Khaybar yang lebih dulu mengurusi pertanian di negeri tersebut, wasaqi syajar, dan mengairi tanaman, dan dalam masalah pengairan tanaman, wa yakunu lahumun nisf mimma yakhruju min samariha wa zar'iha wa zuru'iha. Mereka mendapatkan setengah dari yang keluar dari tanaman tersebut berupa buah-buahan dan bijirin. Wa muqabila amalihim wa nafaqatihim, sebagai ganti dari pekerjaan mereka, pengusahaan dari mereka, dan nafkah mereka, biaya yang mereka keluarkan. Walil muslimina nisful akhar, kaum muslimin mendapatkan setengah yang lain. Likaunihim ashabal asal, karena kaum muslimin lah pemilik tanahnya. Famazalat hadhil muamalatu sa'iratan bainahum, terus menerus muamalah ini berlangsung di antara mereka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khilafati Abi Bakrin As-Siddiq, hatta ja'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ajlahum an baldati Khaybar. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khilafah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan mengusir mereka dari negeri Khaybar. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tadi tahun berapa itu? Tahun 7. Jadi kurang lebih ada antara kurang lebih 3 tahun sampai 4, masuk ke tahun keempat, selama 4 tahun barangkali. Karena Nabi meninggal di awal-awal tahun 11, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Jadi boleh jadi adalah 4 tahunan, boleh dikatakan 4 tahun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, jadi 6 tahun. Kemudian Umar, bukan berarti Umar datang lalu mengusir mereka, tidak demikian. Umar sendiri melanjutkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Hanya saja ketika orang Yahudi berbuat jahat, ketika Ibnu Umar datang ke sana untuk mengurusi tanah beliau, melihat dan sebagainya, tahu-tahu beliau diserang di malam hari, kedua tangan dan kedua kaki beliau dirusak. Maka Umar melihat memang mereka ini adalah para pengkhianat, orang Khaybar. Maka Umar melaksanakan wasiat Nabi untuk mengusir orang Yahudi Khaybar. Maka mereka pun diusir dari Khaybar, banyak yang pindah ke Ariha dan Taimak di daerah Syam kalau tidak salah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.